Seseorang akan mati perlahan-lahan karena karmanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa secara resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Seseorang akan mati perlahan-lahan nih karena karmanya. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya. Dari kartu yang pertama, oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, teman-teman, aku punya Three of Pentacles. Ada 3 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku katakan, teman-teman, ya, perlahan demi perlahan kehidupannya akan segera berakhir. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Dan apa sih energi yang mungkin akan datang kepada kamu, ya, yang akan kamu lihat? Maka dari kartu pertama ini, teman-teman, ini seperti kartu yang menggambarkan tentang sebuah semacam penyesalan, sebuah permintaan maaf, ya, melalui seorang perantara kepadamu, ataupun mengenai tentang sebuah kabar duka yang akan segera kamu dengar, teman-teman, ya, dari energi dari seseorang yang selama ini sudah jolim kepada kamu. Nah, artinya seperti ini. Sepertinya seseorang yang selama ini jolim kepada kamu telah dan sudah menuai karmanya. Ya, dan kamu mendengar kabar ini dari orang-orang terdekat kamu sendiri, dari memang kamu melihat dengan mata kamu, mata kepala kamu sendiri, ataupun dari keluarga yang sedang sakit-sakitan tersebut, teman-teman, ya, lagi menuai karma tersebut. Karena mungkin, ya, dahulunya dia selalu jolim kepada kamu. Pada akhirnya, teman-teman, ya, karena dia sudah mulai sakit-sakitan, ya, pada akhirnya pihak keluarga dialah yang datang menemui kamu untuk meminta maaf, ya. Jadi memang nggak langsung orang ini, nggak langsung seseorang yang pernah menjolimi kamu, tetapi melalui perantara-perantara yang lain, teman-teman. Nah, mengapa aku katakan demikian, teman-teman? Mengapa aku katakan bahwasanya kok seseorang tersebut ingin meminta maaf kepada kamu, teman-teman, ya? Karena sama halnya dengan apa yang aku katakan sebelumnya, bahwasanya dari seseorang yang telah menjolimi kamu, yang telah jahat kepada kamu selama ini, teman-teman, dia sudah menuai karmanya, ya. Seakan-akan hidupnya itu penuh dengan apa ya, teman-teman, ya, beban mental, ya. Kalau dikatakan mungkin hampir gila, kalau dikatakan mungkin lagi sakit-sakitan, ya, lumpuh, dan bahkan mungkin, ya, dia tidak bisa kembali ataupun tidak bisa mati meninggal, teman-teman, sebelum kamu memaafkan dia. Sehingga ini pihak keluarga dialah yang datang menemui kamu untuk meminta maaf, menyadari bahwasannya memang dosa yang telah diperbuat, perlakuan buruk yang pernah dia perbuat kepada kamu dahulunya, teman-teman, itu cukup besar, ya, itu cukup besar banget, seperti itu, teman-teman, ya. Oke. Dan kemudian pada kartu berikutnya, teman-teman, nah, aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian, jadi ini cukup nyata, ya. Tetapi sebuah kematian ini tidak akan pernah terjadi sebelum, teman-teman, ya, sebelum apa? Sebelum mungkin kamu memaafkan, ya, teman-teman, ya. Ketika kamu memaafkan, ya, memang ada 2 pilihan yang akan terjadi, ya. Artinya bisa jadi ketika sudah kamu memaafkannya, maka dia akan kembali dengan tenang, artinya meninggal dengan tenang.
Dan kemudian yang kedua, ya dia kembali sehat gitu sih. Ya karena seakan-akan dosa yang dia perbuat terhadap kamu tuh seakan-akan sudah lunas. Ya terhadap kamu loh. Bukan berarti terhadap Tuhannya. Ya teman-teman, tetap sesuatu hal yang pernah diperbuat itu wajib dia pertanggungjawabkan. Mungkin antara kamu dengan dia ini memang sudah nantinya akan sudah perlahan demi perlahan akan berakhir. Ya, tetapi pertanggungjawaban yang harus dia apa namanya teman-teman ya terima nantinya itu tetap terjadi gitu sih. Dosa yang dia perbuat itu akan tetap terus ada bersama dia ketika dia nggak benar-benar bertobat, mungkin seperti itu ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan masalah tobat, ketika kita berbicara terkait dengan masalah karma yang cukup mengerikan dan bahkan mematikan ini teman-teman, tentu dari situasi dan kondisi ini seseorang yang memang cukup jolim banget teman-teman ya, cukup jolim, sangat jolim, dan bahkan ya tindakannya sudah di luar batas ya selama ini mungkin terhadap kehidupan kamu. Nah, apa sih permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi mungkin antara kamu dengan dia? Ya, mungkin banyak bagi kamu teman-teman yang mengalami energi ini ya, dan mungkin banyak juga kasus permasalahan-permasalahan yang cenderung berbeda ya. Dan di sini kita akan berusaha melihat lebih dalam teman-teman. Ternyata salah satu hal yang terjadi di sini adalah teman-teman ini terkait dengan adanya black magic dan guna-guna. Ya, seseorang tersebut ternyata memang sudah berpuluhan tahun, mungkin belasan tahun, ya, telah mengirimkan black magic dan guna-gunanya kepada kamu sehingga membuat kehidupan kamu, mohon maaf, kemarin itu benar-benar terpuruk, ya. Jadi itu yang pertama sekali loh, karena adanya black magic. Dan kemudian, teman-teman, apalagi yang dia perbuat? Ya, mungkin banyak. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, bisa jadi dia orang yang menjadi pihak ketiga, ataupun dia yang pernah menjadi pasangan hidupmu, teman-teman, yang suka jolim kepada kamu, ya, suka melakukan kekerasan kepada kamu. Dan kemudian energi apa lagi teman-teman yang dilakukan? Ya, sepertinya ini ada kaitannya dengan yang namanya harta gono kini, teman-teman. Ya, berarti ini masih di dalam circle keluarga kamu sendiri loh, teman-teman. Harta yang seharusnya mungkin kamu dapatkan, warisan yang seharusnya kamu dapatkan, tetapi dimakan oleh keluarga kamu sendiri, sehingga dampaknya apa? Ya ini, dampaknya dia sakit-sakitan karena memakan sesuatu hal yang memang bukan haknya. Itu wajib dan itu pasti terjadi, teman-teman. Ya di dunia saja sudah ditunjukkan sebuah karma itu loh. Ya, apalagi nanti ketika dia sudah benar-benar di akhirat dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Tuhan semesta alam, teman-teman, tentu ini sesuatu hal yang lebih dan sangat mengerikan. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan kemudian pada kata yang berikutnya aku punya The Hanged Man. Nah, sebagai manusia sosial teman-teman ya, penting bagi kamu untuk berusaha untuk mengikhlaskan, memaafkan ya teman-teman, mau bagaimanapun ya, namanya juga manusia, pastinya tidak pernah terlepas dari yang namanya perbuatan salah dan dosa ya. Terutama ya kamu juga pasti pernah merasakan ataupun pernah melakukan sebuah kesalahan teman-teman. Jika Allah Tuhan semesta alam saja maha memaafkan, kenapa kamu tidak memaafkan ya? Jadi memang pada intinya berusaha untuk lebih ikhlas, damai, berusaha untuk lebih berdamai dengan sebuah keadaan teman-teman ya. Dengan seperti itu aku yakin jalan kehidupan kamu nanti juga akan lebih baik. Artinya akan banyak hal-hal positif yang juga akan terjadi di dalam kehidupan kamu nanti ya teman-teman. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya demon teman-teman ya. Demon muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi ini masih sama terkait dengan energi dari seseorang ya. Yang aku maksud teman-teman, seseorang akan mati perlahan-lahan karena karmanya ya. Sepertinya memang sebuah rasa sakit hati yang pernah kamu rasakan kemarin dahulu teman-teman, itu benar-benar membuat Allah Tuhan semesta alam itu murka ya. Semesta murka dengan segala perbuatan yang sudah dilakukan terhadap kehidupan kamu selama ini, sehingga ya ini sebuah bentuk pantulan dari sebuah perbuatan-perbuatan buruk jahat yang dia perbuat teman-teman ya. Jadi memang di sini kamu akan segera melihat dengan mata kepala kamu sendiri teman-teman, cepat ataupun lambat. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.